ya ini terkait bantuan beras 10 kg Ya. dan juga SPHP dihentikan sementara demi menambah anggaran Bulog dalam penyerapan gabah dan juga beras petani, Pak. Tanggapan Anda, Pak, terkait dengan hal ini, bagaimana Anda menilai kebijakan ini? Apakah sudah cukup tepat untuk saat ini atau seperti apa? Ya, untuk saat ini karena kita mengalami pemerintahan transisi, terus kemudian ada pemotongan anggaran dan lain sebagainya, saya pikir dengan penetapan HPP 6.500, terus kemudian kita berencana ingin menyerap gabah petani 3 juta, dengan kemudian ada kita cadangan beras pemerintah kita cukup misalnya. Nah karena itu bantuan beras non tunai tadi, pangan non tunai itu 10 kg itu untuk dihentikan sementara, saya pikir masih oke lah untuk saat ini. Tapi saya berharap ini kita lihat bagaimana dampaknya ke depan. Karena penduduk Indonesia kan bukan semua petani. Petani pun kebanyakan buruh tani karena lahannya sudah tidak ada. Perlu juga kita pikirkan dampak-dampaknya kepada masyarakat rentan lainnya. Ya contoh misalnya masyarakat urban, masyarakat yang kemudian tidak bisa punya akses kepada pusat-pusat produksi pertanian misalnya, itu perlu juga kita pikirkan. Karenanya kami di Komisi PA juga berharap agar kebijakan ini sifatnya sementara sambil kita uji bagaimana efektivitas penyerapan gabah yang 3 juta ini. Bisakah tidak menjadi beras, efektif tidak dia mensejahterakan petani kita, sehingga dengan demikian kita evaluasi. Saya pikir 3 bulan pelaksanaannya baru kita evaluasi perlu dilakukan. Baik Pak, lalu dari Komisi 4 sendiri bagaimana mendorong Perum Bulog Pak terkait dengan penyerapan 3 juta ton beras dengan HPP yang telah ditentukan dan anggaran yang saat ini sudah disiapkan atau anggaran yang ada. Apakah ini angka juga cukup realistis Pak Johan? Pertama, Bulog tetap konsen kepada fungsi utamanya melaksanakan penugasan ini. Ya, yang kedua, Bulog juga perlu melakukan kolaborasi dengan rantai-rantai distribusi. Ya, ada ada BUMDes, ada Gapoktan, ada koperasi-koperasi tani dan sebagainya. Ini juga harus Nah, tapi yang tidak kalah penting dari itu adalah bahwa Bulog oleh Bappenas harus diberikan fleksibilitas dalam menentukan harga pembelian pemerintah ini. Ya, sehingga Bulog itu kemudian tidak kalah dengan pihak swasta yang memang itu. Nah, karena sekali lagi saya setuju kalau misalnya ada kebijakan pemerintah itu untuk memonopoli pangan. Ya. Karena faktanya hari ini beras kita terutama itu masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta. Karena mereka harganya lebih menjanjikan, lebih bagus gitu dan sebagainya. Karena Bulog harus bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta dalam penyerapan dengan harga yang layak. Baik, ini mungkin bukan hanya terkait dengan harga yang layak, tapi juga mungkin dari sisi kualitas juga Pak Johan. Bagaimana Anda menilai ini? Ya itu tadi, harga itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyediaan pasca panen. Misalnya dryer. Nah, itu di sumber-sumber produksi ini harus cukup untuk itu. Nah, karena itu sekali lagi Bulog harus diberikan fleksibilitas bukan hanya soal harga, tapi bagaimana dia agar bisa bersaing, melakukan adaptasi terhadap persaingan dalam usaha beras itu. Karenanya perlu sekali-sekali ini diberikan kewenangan Bulog untuk kembali memonopoli pangan kita. Tapi tentu dengan jaminan harga, jaminan kualitas, dan distribusi. Baik, lalu kalau Anda sendiri melihat Pak tadi ya, ada berbagai tantangan terkait bagaimana penyerapan atau permintaan beras sendiri ya di tanah air. Bicara soal kualitas tadi Anda melihat bahwa sebetulnya sampai dengan saat ini mungkin swasta lebih mendominasi ya Pak ya. Ya. Bukan hanya dari sisi harga tapi juga dari sisi kualitas. Kedepannya Pak, langkah apa lagi yang harus terus didorong artinya oleh Perum Bulog dan juga mungkin para petani agar bisa lebih menghasilkan kualitas beras yang baik tapi juga dengan harga yang boleh dibilang terjangkau. Apalagi kalau kita lihat Pak, ini kan di musim jelang Lebaran ya Pak ya, atau di bulan Ramadan ini kan harga ini biasanya tidak terkontrol begitu ya Pak ya. Dan ini juga berkait dengan musim, apakah nanti juga sedang musim panen atau seperti apa, ini juga akan menentukan harga. Bagaimana Anda melihat ini? Nah, itulah kenapa kita membuat kebijakan awal ini yang 3 juta ini. Nah, 3 juta ini kan dalam rangka kita memperkuat cadangan beras pemerintah kita yang minimal pada angka 1,5 kan.
Nah dengan angka 1,5 ditambah dengan penyerapan 3 juta ini, maka kita akan memiliki cadangan beras pemerintah yang cukup untuk itu. Nah karena itu perlu juga dipastikan distribusinya berjalan lancar. Ya, distribusi dengan melibatkan semua stakeholder seperti itu. Baik.